Wulandari dari Prodi Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan melakukan kegiatan berstorytelling. Saya akan menceritakan tentang kisah si cantik yang buruk rupa. Kisah ini saya karang sendiri. Baiklah, Alkisah, di sebuah kerajaan yang megah, hiduplah seorang putri. Ia mempunyai cacat di wajahnya. Sang putri dijauhi oleh penduduk di sana. Dia tidak pernah mempunyai teman sekalipun. Saat dia sedang sunyi atau kesepian, dia sering bermain ke hutan. Putri ini bernama Putri Gisela. Putri Gisela adalah putri dari Raja Vernon dan Ratu Persia. Putri Gisela mempunyai kemampuan berbicara kepada hewan. Dia juga adalah putri yang sangat bijaksana, pintar, dan cerdik. Putri Gisela juga mampu memanah dari kejauhan berkilo-kilometer. Dan walaupun dia dijauhi oleh penduduk di sana, dia tetap tidak pernah berbuat jahat. Putri Gisela sangat dikagumi oleh kalangan bangsawan atas. Walaupun dia sering dikucilkan karena wajahnya yang cacat, dia tidak pernah mengubris akan hal itu. Putri Gisela sangat cantik hatinya. Ia mempunyai kepribadian yang baik. Dia sering membantu penduduk di sana, menanam bunga, dan berternak. Dia tidak pernah malu akan wajahnya. Suatu ketika, Putri Gisela sedang bermain-main di taman. Dia dibuli oleh rakyat di sana karena cacarnya. Dia pun berlari ke istana dan mencari ibunya. Ibu, kenapa wajahku seperti ini? Apakah tidak ada ramuan yang bisa membuat wajahku sembuh? Ibunya pun bilang, ada anakku, tetapi ramuan itu sangat jauh dan sangat berbahaya jika kamu ke sana. Dan ayahmu pun tidak akan mengizinkan kamu, karena ramuan itu terdapat di kerajaan seberang. Kenapa? Kerajaan seberang itu adalah kerajaan yang sangat sangat besar dan sangat dijauhi oleh kerajaan manapun. Putri Gisela pun sedih dan berlari menemui ayahnya. Ayah, bantu aku menghilangkan cacarku ini. Aku ingin sekali mempunyai teman-teman, jawabnya. Ayahnya pun marah. Aku ingin sekali mempunyai teman-teman, jawabnya. Ayahnya pun marah. Kenapa kamu tidak bersyukur akan dirimu? Kamu cantik, Gisela, jawab ayahnya. Tapi aku malu, ayah, jawab Putri Gisela. Aku malu karena sering dicaci maki oleh rakyat biasa. Dan aku pun sering dikucilkan di sekolah, jawabnya. Kenapa kamu malu? Kenapa kamu tidak pernah bersyukur akan dirimu? Aku selalu bersyukur, ayah. Aku tidak pernah malu, tapi karena aku dikucilkan saat bermain tadi, aku merasa sangat-sangat lemah, jawabnya. Ayahnya pun tetap tidak mengizinkan Putri Gisela mencari tahu ramuan tersebut. Putri Gisela merenung di kamar. Karena dia sepi, Putri Gisela pun pergi ke hutan belantara tempat ia bermain bersama hewan-hewan di sana. Saat dia tengah bermain bunga di hutan, ia mendengar suara orang. Tolong! Tolong! Putri Gisela pun pergi ke sana, menghampiri sumber suara tersebut. Saat ia melihat di sana, ada seorang pangeran tampan yang tengah terjebak dari gerombolan serigala. Putri Gisela melihatnya langsung berlari dan menolong si pangeran. Putri Gisela memanah satu persatu serigala yang ada di sana, hingga serigala di sana kabur dan menghilang. Pangeran itu pun menghampiri Putri Gisela. Terima kasih, Nona, karena telah menyelamatkanku, jawab pangeran itu. Putri Gisela pun menjawab, siapa kamu? Kenapa kamu berada di kerajaanku? Aku tidak pernah melihatmu. Pangeran itu pun menjawab, maaf Nona, saya dari kerajaan seberang. Saya di sini hanya mengembara. Di sini saya mencari rusa yang ada di sini, jawabnya. Baiklah, ucap Putri Gisela. Kalau begitu saya pergi dulu. Tapi pangeran itu pun menariknya kembali. Tunggu, jawabnya. Ada apa?
Apa ada yang ingin Anda bicarakan? Jawab Putri Gisela. Karena telah menyelamatkan saya akan memberi Anda hadiah, sebuah genggaman bubuk ajaib. Apa ini? Jawab Putri Gisela, tampak bingung. Itu adalah bubuk rahasia dari kerajaan kami. Tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan bubuk itu. Kamu berhak mendapatkannya karena telah membantu saya dari gerombolan serigala. Kenapa? Saya tidak pernah mengharapkan akan sesuatu. Jawab Putri Gisela. Tidak apa, karena jika kamu tidak menyelamatkan saya, kerajaan saya pun akan bingung mencari saya jika saya diterkam oleh serigala tersebut. Putri Gisela pun terkekeh. Kamu lelaki, tapi kenapa kamu takut akan kucing liar di sini? Kucing liar? Jawab pangeran. Itu adalah serigala yang sangat kuat. Mana bisa saya melawan berapa puluhan serigala yang ada di sini? Baiklah, kata Putri Gisela. Saya akan memandu Anda menjelajahi kota ini. Baiklah, kata pangeran. Baik, kemana kita akan pergi? Pergi keluar dari hutan ini dulu, ucap Putri Gisela. Saat sudah berkeliaran kota kerajaan, Putri Gisela pun mengantar pangeran itu menuju kerajaannya. Saat pergi ke kamarnya, Putri Gisela masih tampak bingung apa bubuk rahasia itu. Saat dia melihat dalamnya adalah secercah ramuan untuk kulit, tampak seperti gel. Dia meletakkannya di seluruh wajahnya. Tak kelang berapa menit, ramuan itu pun bereaksi. Putri Gisela sangat takut karena ada cahaya yang memancar di wajahnya. Saat itu, wajah Putri Gisela pun sembuh akan cacarnya. Ternyata, bubuk rahasia itu adalah bubuk rahasia yang ada di kerajaan seberang. Sangat sulit mendapatkan bubuk itu, bahkan raja yang ada di kerajaan itu pun takut akan kerajaan itu. Putri Gisela sangat berterima kasih akan hadiah dari pangeran tersebut. Dan Putri Gisela akhirnya keluar dari kamar dan semua yang ada di kerajaan itu tampak kaget karena kecantikan Putri Gisela. Dan tak berselang berapa hari, kabar gembira pun tiba karena saat itu Putri Gisela akhirnya mendapatkan banyak teman dan tidak pernah dijauhi oleh siapapun. Baiklah, sekian cerita dari saya. Dapat saya simpulkan bahwa cerita ini yang saya dapatkan dari cerita ini adalah jangan pernah berbuat jahat kepada seseorang sekalipun orang itu berbuat jahat kepada kita. Tetap bersabar dan bersyukur akan diri kita, dan tetap selalu menolong sesama manusia walaupun kita tidak kenal siapa orang itu, karena akan ada keajaiban yang akan datang ke diri kita sendiri jika kita berbuat baik pada siapapun. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.